Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat hijaukan bumi. Pagi hari ini kita akan sedikit membahas dari bagaimanakah proses dari mencangkok sehingga bisa keluar akar dari batang yang kita cangkok itu. Pertama-tama kita akan sedikit menjelaskan yaitu tentang jaringan dari tumbuhan ini. Sedikit saja yang akan kita jelaskan, yang paling penting yaitu jaringan batang dari kedua gambar ini. Kita lihat dari kedua gambar ini, yang ini adalah jaringan dari batang dikotil. Kalau yang ini jaringan dari batang monokotil. Jaringan batang dikotil ini contohnya yaitu tanaman seperti mangga, jambu, dan buah-buahan lainnya yang bentuk daunnya yang menjari atau menyirip. Sedangkan batang dari yang ini adalah batang dari monokotil ini, contohnya seperti padi, jagung, dan lainnya yang daunnya sejajar atau berakar serabut. Kita akan fokus ke batang yang dikotil ini, karena pagi ini kita akan membahas tentang mencangkok, sedangkan pohon yang bisa dicangkok adalah pohon dikotil yang memiliki kambium. Ini kambium nih, yang melingkar ini kambium di antara jaringan floem. Ini yang luar ini floem, sedangkan yang dalam ini xilem. Apa fungsi dari floem dan xilem ini? Yang pertama kita akan membahas dari xilem ini dulu, yang di dalam ini. Xilem bertugas sebagai pengangkut unsur hara dari dalam tanah dan juga air sehingga tersalur ke daun untuk selanjutnya terjadi proses fotosintesis di daun ini, tentunya dengan bantuan sinar matahari. Sedangkan floem ini bertugas menyalurkan kembali seluruh hasil dari fotosintesis yang terjadi di daun ke seluruh tubuh lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mulai ke proses mencangkok. Dari batang yang kita kerat di sini, di atas dan di bawah ini, yang panjangnya kurang lebih antara 3-5 cm, kita kerat di sini sampai ke lapisan yang namanya kambium ini. Nah, setelah kita kerat dan dibersihkan sampai ke kambium, ini harus benar-benar bersih, karena kalau sampai kambium masih tertinggal di batang atau di kayu, kambium akan segera memperbaiki jaringan yang rusak karena dikerat tadi di sini itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke proses dari pembungkusan kayu ini menggunakan tanah. Tanah sebaiknya kita kasih dengan air hanya sedikit saja, jadi jangan sampai agak terlalu banyak gitu dikasih airnya. Kasih air secukupnya aja. Dan satu hal lagi yang sangat penting, apabila batang yang akan kita cangkok ini dia memiliki kandungan getah yang cukup banyak, ini suatu kewajiban. Kulit atau kayu ini harus benar-benar bersih dari getah itu, sehingga kita harus mendiamkan keratan kayu ini minimal 3 hari. Lebih bagus lagi 4-5 hari, dibiarkan kering dulu baru kita bungkus dengan tanah.
Kemudian pemilihan batang yang akan kita cangkok, kita pilih dari batang yang posisinya agak tegak, atau kalau misalkan yang seperti ini masih bisa juga agak miring sedikit, ini masih cukup bagus juga untuk dicangkok. Dan ukuran besarnya batang yang akan kita cangkok sebaiknya minimal itu sebesar telunjuk, itu minimalnya sebetulnya sih. Memang yang kecil juga bisa kita cangkok, tapi akan lebih baik yang minimal seukuran telunjuk baru kita cangkok. Selanjutnya, pemilihan tanah yang akan kita jadikan bahan untuk mencangkok, kita sebaiknya mencampur dengan sedikit kompos agar nanti setelah akar itu tumbuh dari jaringan epidermis yang berada di pinggiran sini, dia sudah ada paling tidak sedikit nutrisi. Tapi jangan sampai dikasih pupuk ya, karena akar masih muda itu tentu tidak sanggup untuk menerima dari pupuk yang keras. Sedangkan kalau kompos itu termasuk jenis pupuk yang tidak keras. Setelah tanah kita bungkus, kemudian diikat. Nah, ikatan ini harus benar-benar kencang kita mengikatnya, karena kalau sampai ikatannya ini agak longgar, kemudian batang yang kita cangkok ini terkena angin, maka dia akan longgar, itu kemungkinan akar tidak akan tumbuh di sini. Nah, bagaimana dari proses mencangkok ini, kenapa akar bisa tumbuh? Kita akan sedikit ya membahas kenapa akar ini bisa tumbuh. Akar mengambil air dan unsur hara yang lainnya dari tanah, terus diangkut oleh jaringan silem tadi yang berada di tengah ini. Ini memang tugasnya memang untuk mengangkut air dan unsur hara yang lainnya yang berada di tanah, diangkut ke daun. Kemudian daun ini selanjutnya memprosesnya, atau yang lebih kita kenal dengan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Kemudian disalurkan kembali ke bawah lagi, karena semua jaringan batang, akar, dan yang lainnya ini memerlukan makanan juga. Oleh karena itu, jaringan floem yang berada di daun ini kemudian menyalurkan ke seluruh anggota tubuh dari tanaman ini. Nah, setelah kita kerat di sini, otomatis nutrisi atau hasil dari fotosintesis dari daun terhenti di sini. Disinilah yang menyebabkan kambium akan aktif untuk mendorong tumbuhnya akar dari jaringan epidermis yang berada di pinggiran sini. Setelah kurang lebih sekitar 1-2 bulan setengah, akar akan terus tumbuh karena proses dari fotosintesis ini terjadi tiap hari, sehingga nutrisi terus semakin bertambah ke sebelah sini. Ada yang bertanya, apakah setelah kita kerat ini batang yang berada di sini masih mendapatkan unsur hara dan juga air dari tanah ini? Tentu saja masih menerimanya air dan unsur hara dari dalam tanah ini, karena jaringan silem ini dia tidak ikut dikena keratan saat kita mengerat batang tersebut. Bagian yang kita kerat hanya sampai bagian kambium ini, atau yang garis melingkar batang ini. Nah, itulah sebabnya proses fotosintesis sangat berpengaruh sekali dengan tumbuhnya akar yang ada di sini. Oleh karena itu, saat kita mencangkok, pastikan tanaman yang sedang kita cangkok benar-benar terkena oleh sinar matahari, sehingga mempermudah tumbuhnya akar di sini. Atau misalkan bagi sahabat hijaukan bumi yang lain yang merasa mungkin masih sering gagal dalam mencangkok, atau mungkin akarnya cuman tumbuh tapi
pendek-pendek aja. Sebaiknya kalau merasa tidak yakin, silahkan menggunakan bantuan obat perangsang akar. Di sini dioleskan di sekitar sini. Atau kalau memang tidak memiliki perangsang akar untuk oles di sini, silahkan menggunakan perangsang akar yang alami dengan menggunakan bawang merah. Di sini diolesin ya. Langsung setelah itu kita mengikatnya dengan tanah. Nah, mungkin penjelasan dari mencangkok sekian saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video kali ini dapat memberikan manfaat, silahkan like dan subscribe channel Hijaukan Bumi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat lagi. Ada yang bertanya, apakah setelah kita kerat ini batang yang berada di sini masih mendapatkan unsur hara dan juga air dari tanah ini? Tentu saja masih menerimanya air dan unsur hara dari dalam tanah ini, karena jaringan si lem ini dia tidak ikut dikena keratan saat kita mengerat batang tersebut. Bagian yang kita kerat hanya sampai bagian kambium ini atau yang garis melingkar batang ini. Nah, itulah sebabnya proses fotosintesis sangat berpengaruh sekali dengan tumbuhnya akar yang ada di sini. Oleh karena itu, saat kita mencangkok, pastikan tanaman yang sedang kita cangkok benar-benar terkena oleh sinar matahari, sehingga mempermudah tumbuhnya akar di sini. Atau misalkan bagi sahabat Hijaukan Bumi yang lain yang merasa mungkin masih sering gagal dalam mencangkok, atau mungkin akarnya cuman tumbuh tapi pendek-pendek aja, sebaiknya kalau merasa tidak yakin, silahkan menggunakan bantuan obat perangsang akar. Di sini dioleskan di sekitar sini. Atau kalau memang tidak memiliki perangsang akar untuk oles di sini, silahkan menggunakan perangsang akar yang alami dengan menggunakan bawang merah. Di sini diolesin ya. Langsung setelah itu kita mengikatnya dengan tanah. Nah, mungkin penjelasan dari mencangkok sekian saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video kali ini dapat memberikan manfaat, silahkan like dan subscribe channel Hijaukan Bumi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan ilmu. Insya Allah di video selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya mencangkok. Mudah-mudahan sahabat Hijaukan Bumi semua bisa tetap setia menyaksikan atau kita saling sharing berbagi ilmu. Untuk video selanjutnya insya Allah kita akan langsung praktek mencangkok. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijaukan Bumi.